Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada akun YouTube kami. Di antaranya yaitu yang beberapa hari kemarin ada pertanyaan masuk dari akun YouTube atas nama Nurul Ittihad Malang. Sebenarnya beliau ini rekan saya sendiri, sahabat akrab saya sendiri, yaitu Ustadz Mujalis. Ya, beliau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz, mulai kapan istri boleh menuntut nafkah wajib kepada suami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf dan terima kasih. Ya, ini sebenarnya Ustadz Mujalis itu sudah ngerti dengan jawabannya. Cuman beliau menyampaikan pertanyaan ini dengan harapan supaya untuk jawabannya bisa dinikmati atau mungkin bisa menjadi bahan informasi kepada pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang lainnya. Sebenarnya Ustadz Mujalis kalau tidak bertanya, beliau sudah tahu sendiri sebenarnya jawabannya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Kami hanya ingin memberikan manfaat kepada orang lain dan mudah-mudahan betul-betul dikabulkan oleh Allah sehingga tayangan-tayangan kami betul-betul membawa manfaat dan barokah kepada para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Pertanyaannya saya ulang, ya, mulai kapan istri boleh menuntut atau meminta, mungkin maksudnya, nafkah wajib kepada suami? Ya, jawabannya setiap hari. Jawabannya adalah setiap hari. Karena begini sebenarnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri itu sebenarnya adalah setiap pagi. Ya, setiap subuh ketika awalul yaum, kalau bahasa kitabnya itu awalul yaum, permulaan hari. Ya, itu kalau dibahasakan ke Indonesia artinya adalah setiap pagi atau subuh. Setiap habis subuh, suami itu punya kewajiban diantaranya adalah memberikan nafkah belanja kepada istrinya. Punya kewajiban memberikan nafkah belanja kepada istrinya. Itu setiap hari. Bukan 1 bulan sekali, bukan. Atau bahkan 1 minggu sekali, bukan. Tapi setiap hari. Sesuai dengan kebutuhannya si istri. Istrinya misalkan taruhlah butuhnya 1 hari istri itu butuh uang 50.000 misalkan. Maka si suami setiap pagi wajib untuk memberikan 50.000. Atau misalkan si istri ini juga minta untuk anak-anaknya. Taruhlah misalkan anaknya itu ada 2 dan masing-masing anak butuhnya itu 25.000 misalkan. Jadi kalau 2 50.000, berarti si suami wajib memberikan 50.000 untuk istri dan 50.000 lagi untuk kedua anaknya. Ini wajibnya sebenarnya adalah setiap hari. Bahkan malahan menurut sebagian pendapat, bahkan ini kalau sepaham saya adalah pendapat yang paling kuat, ketika seorang suami itu memberikan belanja kepada istrinya 1 bulan sekali, maka belanja uang yang diberikan kepada istri itu dihitung sehari itu saja. Hari-hari yang lainnya itu tidak dihitung telah memberikan nafkah wajib. Ini menurut pendapat yang kuat menurut apa yang kami tahu. Namun untuk kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat, dan memang masalah nafkah itu nanti salah satu tolak ukurnya itu adalah kepada kebiasaan yang terjadi di daerah tersebut. Seandainya memang kebiasaan yang ada itu seorang suami memberikan nafkah belanja kepada istri itu adalah setiap awal bulan misalkan, setiap tanggal muda. Atau kalau biasanya mohon maaf tukang misalkan itu biasanya ngasih belanja istri itu setiap malam Ahad misalkan. Itu bisa dianggap sebagai kebiasaan yang muktabar. Karena memang dalam 1 minggu ya jatahnya ya di hari itu. Ketika diberikan belanja ini pada malam Ahad, maka uang yang diberikan pada malam Ahad ini dipergunakan untuk 1 minggu ke depan. Atau si suami memberikan belanja itu di awal bulan misalkan, maka maksudnya uang yang diberikan di awal bulan ini maksudnya adalah untuk belanja selama 1 bulan ke depannya ini. Kalau memang kebiasaannya seperti itu, ya itu yang berlaku, tidak ada masalah. Tapi secara teks hukum, ya secara tekstualnya, itu suami wajib memberikan tiap pagi. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada tekstual hukumnya dulu. Misalkan suami itu tidak memberikan nafkah di pagi hari. Si suami tidak memberikan uang belanja kepada istrinya di pagi hari. Itu maka saat itu juga si istri punya wewenang. Si istri punya hak untuk menagih nafkah wajib yang seharusnya dia terima
namun oleh suaminya tidak dikasihkan. Maka pagi itu si istri punya hak untuk meminta. Misalkan si istri itu bilang kepada suaminya, "Bang, Mas, atau sayang, misalkan saya belum diberi uang belanja. Anak-anak juga masih belum diberi uang belanja. Barangkali sampean lupa, saya minta sekarang." Nah, itu suami boleh berkewajiban untuk memberi. Kecuali, nah ini kecualinya. Kecuali kalau si istri dalam kondisi nasyizah. Si istri dalam kondisi nasyizah. Apa itu nasyizah? Nasyizah itu artinya adalah istri yang membangkang terhadap ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum muasyarah. Hukum-hukum suami istri sebagaimana yang ada di dalam syariat. Misalkan si suami itu memerintahkan si istri untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu yang diperintahkan ini bukan merupakan perbuatan maksiat kepada Allah. Tapi kemudian istrinya setelah disuruh itu membangkang, tidak mau. Ya, maka si istri ini disebut sebagai istri yang nasyizah. Istri yang melakukan pelanggaran hubungan rumah tangga kepada suaminya. Nah, istri yang dalam kondisi nasyizah seperti ini, dia gugur haknya untuk mendapatkan nafkah belanja. Sehingga ketika si suami itu tidak memberi nafkah belanja, itu tidak salah. Si suami tidak dalam kondisi berhutang kepada istrinya. Dia benar-benar saja, karena memang istri yang dalam kondisi nasyizah, dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Bahkan mohon maaf, seandainya si suami itu pada selesai sholat subuh sudah memberikan uang belanja, kok ternyata misalkan jam 7 atau jam 8 istrinya ini melakukan perbuatan-perbuatan nusyuz, istrinya melakukan, dia menjadi orang yang nasyizah, maka suami boleh meminta lagi uang belanjanya yang sudah diberikan tadi pagi, ditarik lagi, ditagih lagi. Sudah, saya nggak jadi ngasih uang belanja, saya tarik lagi sekarang. Itu boleh. Dan si istri wajib untuk mengembalikan. Bahkan lebih daripada itu, saya kasih contoh lagi, misalkan ya, mulai dari malam sampai subuh, istrinya ini tetap dalam kondisi nasyizah, melanggar aturan-aturan muasyarah dalam rumah tangga. Kemudian sampai pagi, taruhlah misalkan sampai jam 9 pagi misalkan, si istrinya tetap dalam kondisi nasyizah dan belum meminta maaf kepada suaminya, belum bertobat istilahnya. Kan itu si suami kan tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Kok ternyata misalkan di tengah siang, jam 12 misalkan, atau habis zuhur misalkan, si istrinya ini minta maaf. Ya, si istrinya minta maaf. Yang mana di awal pagi, di awal hari, si istri dalam kondisi nasyizah. Lalu kemudian di tengah hari, si istri ini tobat, meminta maaf kepada suaminya. Maka seandainya suami tidak memberikan uang belanja, itu tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena si istri sejak dari awal hari, di pagi hari maksudnya ya, itu sudah berbuat nusyuz, sudah dalam kondisi nasyizah kepada suaminya sendiri. Nah, ini penting untuk dipahami supaya apa? Supaya setiap istri di kehidupan rumah tangga kita bisa menjadi istri-istri yang taat kepada suaminya, nurut kepada suaminya, selama perintah-perintah suami tadi itu tidak mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istri tetap wajib fardhu ain hukumnya untuk taat kepada suaminya. Mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semuanya, dan barangkali mungkin ada keterangan dari kami yang kurang jelas karena mungkin terlalu cepat menerangkannya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung pada nomor admin yang telah tertera pada video. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.